Dan untuk membahas mengenai dukungan elit politik terhadap para paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta, kita sudah terhubung dengan Angki Yudhistia, juru bicara RK Suswono, paslon nomor urut 1, Bang Laude Basir, juru bicara Pram Rano, paslon nomor urut 3, dan juga ada Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Saya sapa narasumber saya semuanya, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Kak Angki dulu. Seberapa besar Kak Angki efek dari dukungan dari tokoh ke paslon Anda dalam menaikkan elektabilitasnya? Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Mas kami. Oke, baik, terima kasih Mas Yudi. Jika dilihat pertemuan dengan Pak Jokowi sampai tadi video-video dari Solo, Jakarta 2, berarti 3 kali pertemuan dengan Pak Jokowi. Kalau melihat video sebelumnya itu Pak Jokowi itu menyatakan dukungannya terhadap Ridwan Kamil Suswono itu dengan tegas dan lugas. Artinya beliau tuh yakin dan meyakinkan. Sebagai mantan juru staf khusus Bapak Jokowi sebelumnya, saya yakin betul bahwa statement beliau ini tuh yakin dan meyakinkan karena tegas. Jadi jika melihat efek dukungan dari tokoh termuka seperti Pak Presiden Jokowi sebelumnya ini dan juga mantan gubernur tentu memiliki semua yang pasti itu berdampak signifikan terhadap elektabilitas paslon 01. Karena kita sama-sama tahu ya bahwa sosok Pak Jokowi ini masih banyak sekali pengagumnya karena gaya kepemimpinan beliau dan juga karena prestasinya. Jadi sehingga ini memperkuat kepercayaan publik terhadap paslon 01 yang meyakinkan kami bahwa kami menang 1 putaran. Baik, Kak Angki, kalau ada yang berpendapat begini Kak Angki, ini kan pertemuannya intensitasnya sepertinya semakin tinggi bersama pertemuan Pak Ridwan Kamil dan Presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo. Apakah ini disengaja hingga di menit-menit akhir supaya mengerucut pada elektabilitas yang nanti akan dipilih oleh warga Jakarta? Apa sengaja? Karena kalau elektabilitas itu dinamis ya, dinamis. Artinya di saat kita naik turun dengan dukungan tokoh-tokoh ini justru yang membuat perspektif kita tuh elektabilitasnya itu naik. Dan karena kami yakin dengan para dukungan tokoh-tokoh inilah yang membuat kepercayaan. Ini bukan masalah tentang waktu, tapi momentum yang tepat. Momentum yang tepat inilah yang membuat kepercayaan publik, apalagi yang swing voter. Yang membuat 23% orang yang belum memilih bisa menjadi yakin. Karena kami beberapa tokoh itu mendapatkan dukungan elektabilitasnya. Menarik sekali. Sementara itu, di sisi lain ketika Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Pak Anies Baswedan bertemu dengan Mas Pram dan Sidul ya, Bang Rano Karno ya, Bang Laude. Ini bagaimana Bang Anda melihat dukungan mantan Gubernur Jakarta Anies terhadap Pramono Rano? Apakah ini juga akan meningkatkan elektabilitas dari pasangan Pram Rano? Ya, terima kasih warga Jakarta yang saya hormati. Ya, kita yakini para tokoh ini kan juga punya pendukung. Ya, Mas Anies ini adalah pemilih berKTP Jakarta, mantan gubernur Jakarta yang ada pendukungnya di Jakarta, kan gitu ya. Otomatis dukungan beliau insya Allah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Pram dan Bang Dul. Mengapa para tokoh ini begitu cukup signifikan dukungannya? Pertama, ini kan menjadi jembatan dengan para simpatisan, pengikut, atau relawan mereka. Kedua, tidak semua kita warga Jakarta punya akses untuk misalkan menelisik lebih jauh tentang program tiap paslon itu atau mengenal lebih jauh tentang karakter pribadi baik Mas Pram, Bang Dul. Nah, dalam konteks memilih itu ada yang namanya rekomendasi. Terkadang kita kemudian ya dari pilihan tokoh-tokoh kita yang meyakini bahwa ini semacam rekomendasi kepada kita masyarakat untuk memilih itu. Jadi peran para tokoh ketika memberikan dukungan itu tetap cukup penting. Tapi di atas itu semua, hal yang paling penting adalah tentang program, tentang visi misi.
Jadi yang paling menentukan adalah program dan visi misi dari pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini. Dukungan Mas Anies ataupun siapapun termasuk warga Jakarta ya ketika mendukung Mas Pram dan Bang Dul, penyebab utamanya itu kan adalah karena program. Pertama, bagaimana program itu bisa kita lihat, terukur dan bisa direalisasikan. Tidak muluk-muluk, tidak banyak imajinatif yang nanti akan menyebabkan banyak faktor penghambat sehingga bisa mangkrak lah misalkan. Contoh kasus misalkan saya ngangkat bagaimana Mas Pram berjanji tentang bagaimana menuntaskan kampung bayam. Ya, tidak hanya kampung bayam, ada 30-an lebih kampung-kampung yang perlu ditata di Jakarta, ya. Itu ada jelas alat ukurnya. Mas Pram setelah berkunjung di sana, yang sebelumnya menyampaikan 1 bulan beliau akan selesaikan, setelah berkunjung tahu masalahnya, menemui dengan warga, ya beliau menyampaikan 1 minggu pasca dilantik itu akan dibereskan. Contoh kasus misalkan pada bagaimana permasalahan JIS dan Persija, ya. Mas Pram menyampaikan bahwa JIS-nya sudah oke, infrastruktur di dalam stadionnya sudah oke, yang kurang adalah bagaimana integrasi dengan transportasinya, akses untuk menuju ke stadion itu. Ini akan dilanjutkan. Dibanding kemudian ada paslon yang sampai berimajinasi harus membangun stadion baru lagi. Ini menurut warga Jakarta dan Persija lebih terukur. Begitu pula misalkan tentang KJS, KJP Plus, dan lain sebagainya. Jadi faktor utama penentu itu adalah program dan yang kemudian adalah tentang pribadi calonnya. Tentang bagaimana integritasnya, tentang bagaimana kompetensinya. Poin-poin ini yang kemudian menentukan. Karena kita yakini poin nomor 3, pemilih Jakarta itu adalah pemilih rasional. Baik, ya. Bang Laude. Ini bisa dilihat pada bagaimana performa elektoral yang ditunjukkan melalui survei-survei. Mas Pram dari angka yang rendah hari ini sudah menyentuh angka mendekati 50%. Maaf saya potong Bang Laude. Ini mumpung ada Bang Laude Basir ya. Mungkin ini sering ditanyakan juga ke tim dari Pramrano. Karena kan Pramrano pengusungnya adalah PDI Perjuangan. Di sana juga ada Pak Ahok juga ya. Sementara Mas Anies ini kan waktu Capres kemarin lawannya juga adalah Mas Ganjar dari PDI Perjuangan. Apalagi ada Pak Ahok juga yang menjadi lawannya ketika di Pilkada Jakarta beberapa tahun yang lalu. Nah, mensinkronkannya ini gimana nih Bang Laude? Bukankah akan sedikit menjadi kendala ketika pemilih Anies tidak semuanya mungkin melihat dari sisi lawan politik di partai? Ya, Mas Anies, saya ini pendukung keras Mas Anies ya. Orang dengan Bang Adi itu sering ketemu, saya sebagai jubir Mas Anies ya. Ada satu yang saya pegang dari Mas Anies bahwa konsistensi itu pada nilai, bukan pada orang. Ketika nilai, program, visi misi, dan penyelamatan demokrasi yang kita kedepankan, maka perbedaan-perbedaan misalkan dengan Ahoker hari ini buktinya bisa kita cairkan. Kan gitu ya. Perbedaan-perbedaan dengan PDIP hari ini buktinya bisa kita sinergis. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana meminjam bahasa anak muda itu, ya kita kalahkan pelakor politik. Ya. Ada orang yang oleh kami pendukung Mas Anies menyebutnya sebagai pelakor. Kenapa pelakor? Karena sudah ada 3 partai yang sudah deklarasi mendukung Mas Anies, ya kemudian rusak hubungan dengan Mas Anies karena datangnya si pelakor politik ini. Nah, caranya adalah kita harus kalahkan ini pelakor, kemudian kita tata kembali hubungan kita dengan PKS, dengan PKB, dengan Nasdem. Rasanya warga Jakarta harus memahami ini. Ini bukan permasalahan dengan PKS. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Jawa Barat, ya, kami para pendukung Mas Anies mendukung Pak Ahmad Saiku. Di Sumatera Barat, Padang, kami para pendukung Mas Anies mendukung calon gubernur yang diusung oleh PKS. Jadi masalahnya ini adalah dengan pelakor tadi. Begitu, Pak. Baik. Jadi hubungannya dengan PDIP, hubungannya dengan Ahok, insya Allah bisa dicairkan dan kita jamin itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita hadapi dalam tanda petik yang merusak demokrasi dengan memaksakan adanya calon tunggal. Untung kemudian ada MK yang menyelamatkan itu. Baik, menarik. Mas Adi Pray,
Pak Jokowi untuk RK Suswono, Pak Anies untuk Pramrano. Mana nih Mas Adi Pray yang lebih efektif untuk Jakarta? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang endorsement elit politik, harus saya sampaikan secara terbuka bahwa endorsement elit ini kan sifatnya komplementer, bukan yang utama. Tetaplah yang utama itu adalah calon yang kemudian bertanding di Jakarta, paslon 1, 2, dan 3, yang saya kira gerakan-gerakan politik, visi misi, program kerjanya jauh akan lebih dilihat oleh pemilih di Jakarta ketimbang para endorsement itu. Oleh karena itu bagi saya, endorsement itu adalah sifatnya untuk melengkapi apa-apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing calon. Misalnya soal endorsement Pak Jokowi, tentu ada harapan besar dari pendukung RK dan Suswono bahwa orang-orang yang masih merasa puas dengan Jokowi, menganggap kinerja Jokowi selama jadi presiden 2 periode di Jakarta itu masih layak untuk dibanggakan, harapan terbesarnya tentu terkonsolidasi untuk mendukung RK dan Pak Suswono. Tinggal diuji seberapa kuat orang yang merasa puas dengan kinerja Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan endorsement yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ini kan juga ada satu harapan besar bahwa orang-orang yang selama ini menjadi loyal voter dan strong voter Anies, itu tentu diharapkan terkonsolidasi, memobilisasi dukungan kepada Pram dan Pak Bang Dul. Itu yang saya kira memang dalam logika endorsement. Tapi overall bagi saya, di sisa waktu yang ada, bahwa kandidat inilah yang saya kira akan terus diperhitungkan oleh para pemilih di Jakarta. Karena kalau kita melihat argumen-argumen para pemilih ya, masih banyak di antara mereka, sekitar 10-15% yang akan memutuskan pilihan politiknya itu 3 hari, 2 hari, dan sehari sebelum pencoblosan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi soal survei, soal endorsement, soal dukungan politik yang ada hari ini, pada akhirnya itu akan diuji setelah tanggal 27 November nantinya, sebenarnya siapa yang secara terbuka, dia konsolidatif, meyakinkan para pemilih di bawah itu untuk memenangkan pertarungan. Nah yang kedua, endorsement itu ya tentu bukan hanya soal bagaimana dukungan disampaikan di atas panggung. Karena kalau mau jujur Mas, orasi di atas panggung, yang hadir itu kan adalah orang yang sudah pasti memilih. Itu yang hadir adalah para pendukung-pendukungnya, dan itu orang-orang yang selama ini cukup loyal. Nah yang menjadi PR itu sebenarnya dari endorsement elit ini adalah, elit-elit ini juga jangan berhenti hanya memberikan endorsement. Sebisa mungkin jejaring-jejaring politiknya, konsolidasi politiknya yang selama ini memberikan dukungan itu diajak untuk memilih paslon tertentu. Jadi misalnya kalau saya membayangkan Pak Jokowi dalam mungkin sehari ini atau besok yang terakhir masa kampanye juga berkeliling di titik-titik kunci berkampanye dan meminta kepada pendukungnya untuk memilih RK dan Suswono. Itu yang paling mungkin karena pemilih itu kan tidak bisa diwariskan elektabilitasnya. Pemilih tetap saja perlu disapa dan diyakinkan. Begitupun dengan Pak Anies Baswedan, tentu harapan terbesarnya masih mungkin ada waktu besok untuk bertemu dengan titik-titik simpul massa yang dimiliki oleh Pak Anies ya, untuk diyakinkan kembali oleh para pemilihnya ini yang saya kira masih ada waktu untuk melakukan itu. Oleh karena itu, saya kadang berkelakar, kalau endorsement elit itu menjadi penting, untuk apa kandidat itu berkampanye capek-capek, tiap hari, belusukan, kunjungan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidur aja mereka, cukup mengandalkan para endorsement itu. Bahkan kalau mau jujur, endorsement politik ini kan terjadi sejak awal kampanye Jakarta dimulai. Ketika misalnya Pram dan Rano itu menggunakan public figure, pelawak kondang gitu ya, Cak Lontong sebagai ketua tim sukses, itu kan endorsement terbuka. Jadi Cak Lontong sebagai public figure disukai oleh publik, harapan terbesarnya para penyuka-penyuka Cak Lontong ini akan mendukung paslon 3. Begitupun dengan RK yang saya kira dalam beberapa setiap kampanye menyertakan ya artis-artis ibu kota, ada Raffi Ahmad, ada Gigi, influencer-influencer kenamaan. Harapan terbesar mereka tentu public figure ini bisa menggerakkan orang-orang yang suka dengan mereka mendukung paslon nomor 1. Kan begitu jalan cerita Mas. Oleh karena itu bagi saya kerja sampai ujung yang dilakukan oleh calon adalah tetap menjadi kunci segala-galanya. Endorsement elit adalah melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh para calon ini. Saya kira di situ. Mas Adi Pray, saya membayangkan nanti kalau misalkan berlanjut ke putaran kedua, endorsement dukungan politik ini dari tokoh-tokoh ini apakah bisa akan menjadi pembeda ya Mas Adi Pray? Dijawab sesaat lagi Mas Adi Pray dan Kak Angki dan juga Bang Laude. Kami segera kembali di Sindo Pray.
Kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Mas Adi Pray. Bagaimana jika nantinya Pilkada Jakarta berlanjut ke putaran kedua, Mas Adi Pray? Berarti dukungan-dukungan dari tokoh ini bisa menjadi pembeda ya? Atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, dukungan dari tokoh kunci itu menjadi pembeda kalau mampu mengonsolidasi elit-elit kunci. Karena per hari ini sebenarnya kalau mau jujur misalnya di kubu Kimplas, ini kan kelihatan belum solid sesolid-solidnya. Bahkan hanya terkesan yang melakukan kerja-kerja politik itu kan hanya beberapa partai tertentu. Tentu saya tidak etis kalau menyebut partai mana yang kelihatan bekerja dan tidak bekerja. Tapi kalau ada instruksi elit misalnya, terutama dari di lingkaran elit yang ada di Kimplas, meminta kepada seluruh stakeholder yang ada di Jakarta untuk memaksimalkan mesin politiknya, bukan tidak mungkin Kimplas ini kan akan melipat gandakan ya bagaimana kerja-kerja politik mereka di bawah. Begitupun misalnya di kubu nomor 3. Per hari ini misalnya kita tidak pernah melihat kepada publik atau minimal kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Pak Ahok. Padahal Pak Ahok ini merupakan salah satu tokoh yang saya kira endorsement politiknya juga masih relatif didengarkan dan punya dampak. Per hari ini justru yang tampak di muka itu adalah orang-orang yang teridentifikasi sebagai orang-orangnya Abah. Jadi seperti Bang Laude dan Pak Anies yang seakan-akan menjadi garda terdepan untuk memaksimalkan bagaimana mesin politik kubu nomor 3, Pram dan Sidul ini untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Saya membacanya ini juga mungkin bagian dari strategi politik ke publik ya. Bahwa Pram ini ingin dikesankan sebagai sosok yang diusung oleh begitu banyak kalangan politik, bahkan termasuk oleh rival-rival yang kemudian bertanding di 2017 seperti Pak Anies Baswedan. Sementara kelompok-kelompok seperti Pak Ahok yang selama ini menjadi katalisator dan mesin utama, itu mungkin bekerjanya di balik layar dan tidak kelihatan. Tapi kalau betul Pilkada Jakarta itu 2 putaran, saya kira elit-elit kunci siapapun dia kalau punya pengaruh yang cukup signifikan, sepertinya akan diamplifikasi untuk melakukan kerja-kerja, untuk melakukan safari politik, membangun basis-basis yang selama ini sudah mengkristal, diarahkan untuk memilih salah satu paslon. Jadi di situ kuncinya, Mas. Jadi elit itu dukungannya menjadi penting. Kalau dia juga terjun ke masyarakat, mengonsolidasi, menggerakkan dan mobilisasi dukungan-dukungan. Kalau dukungannya itu hanya di panggung terbuka, di mimbar bebas, yang hadir itu adalah memang pemilih-pemilih loyal sejak awal, saya kira dukungannya tidak akan signifikan. Tentu elit itu diharapkan pemilih-pemilih yang belum mantap 100%, atau yang iman politiknya masih bisa bergoyang, itu bisa diyakinkan. Disitulah sebenarnya letak signifikansi dari elit kunci dalam memberikan dukungan politik. Baik, menarik Bang Laude yang disampaikan oleh Mas Adi Pray. Selain mempertanyakan soal kerja politik dari Pak Ahok untuk paslon Pramono Rano, saya juga ingin bertanya di sisi lain, apakah mendukung pasangan Pramono Rano dari Anies Baswedan ini sudah disepakati oleh kader di PDIP, salah satunya juga Pak Ahok? Karena Pak Ahok kan juga punya elektabilitas ya, Bang Laude ya. Nah, apakah ini dari pendukung Pak Ahok ini sudah sepakat akan mendukung Pramono Rano? Ya, begitu Mas Pram didaftarkan, itu kan selesai. Pertanyaan itu sudah tuntas ya. Dan terbukti juga kemudian Pak Ahok ikut mengantar pendaftaran ke KPU pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini. Berikutnya apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, ya semuanya kita ini mau menang satu putaran. Ya, pasangan Mas Pram dan Bang Dul, pasangan nomor urut 3, Mas Pram itu mau menang satu putaran. Dan tanda-tanda itu ada. Ini kalau kita lihat tren 2012 Jokowi Ahok dan tren 2017 Anies Sandi itu sedang berjalan pada pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini. Dimulai dari elektabilitas rendah, hasil survei rendah, kemudian naik terus, tren itu naik terus, dan pada akhirnya memenangkan itu. Dan mungkin ini juga kalau meminjam bahasanya Bang Adi itu ya tanda-tanda dari ilahi lah kan gitu ya. Nomor urut Jokowi Ahok dan nomor urut Anies Sandi, nomor urut 3 itu sama dengan nomor urut Mas Pram dan Bang Dul. Ya mudah-mudahan ini sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang keterlibatan Pak Ahok secara langsung. Ya tentu saja tadi bergerak dengan basis strategi. Ya kita melihat baik dari garis sosiologis, kemudian
demografi, ya, geografi, peta sebaran pendukung. Ya sebenarnya irisan Pak Ahok dengan PDIP itu sangat besar. Ya berbeda dengan Mas Anies kan, ya. Irisan Mas Anies besarnya itu dalam data-data survei di Jakarta itu irisan terbesar dengan PKS sampai 94%. Ya, dua hal yang berbeda ini kalau kemudian bergerak bersama saling melengkapi, mudah-mudahan ya kita harapkan dengan ridho Allah kemenangan satu putaran itu bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan ridho Allah berpihak pada 03. Kalau 01 gue kagak ridho. Kan gitu ya. Baik, Kak Angki, ini kan kalau tadi Kak Angki sendiri sudah mengakui bahwa dinamisnya elektabilitas ini ya Kak Angki ya. Apalagi juga ada beberapa hasil survei ini semakin ketat antara nomor 1 dan 3. Apakah dengan endorsement politik, endorsement dukungan salah satunya dari Presiden ke-7 kita, ini juga menjadi salah satu solusi cara untuk bisa merenggangkan kembali jarak dalam elektabilitas Kak Angki? Ya, kalau tadi Mas Andi kan cerita tentang ini bukan tentang endorsement aja gitu kan, nggak terlalu signifikan. Ini kan bukan tentang endorsement di sosial media dan juga bukan hanya di atas panggung saja. Endorsement yang dilakukan itu bahwa para tokoh-tokoh ini kan punya jaringan. Ya, jaringannya itu satu komando. Ketika komandonya itu memberikan arahan, artinya jaringannya bergerak. Suara kita pun jadi bertambah. Jadi yang dilihat itu adalah bukan yang kita lihat di sosial media atau di layar TV ya, sebagai bentuk endorsementnya. Nah, jadi itulah kita bergerak ke bawah. Ini bukan hanya tentang endorsement, tapi belusukannya juga gerak di bawah. Nah, di sini kan bukan tentang paslon saja, tapi tim ses yang bergerak, simpul relawan yang bergerak. Artinya, pemimpin pun ini bukan tentang yang dikatakan oleh 03 tadi, bukan tentang imajinatif. Pemimpin kan memang harus imajinatif karena visioner. Kan harus memilih ke visioner. Kalau kita bilang pemimpin itu nggak usah ribet, pemimpin itu harus ribet untuk warganya. Nah, artinya kalau kita mau berbenah, menjadikan Jakarta global, kita berbenah bahwa apa yang kita lakukan ini secara dinamikanya ini adalah sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan. Nah, artinya kan kita juga tidak bergerak secara asumsi. Maka dari itu, dengan adanya endorsement, dan ini artinya komando beberapa jaringan yang kita bergerak bersama di saat belusukan dan kita meyakini itu. Apakah dengan adanya dukungan yang besar ini, salah satunya dari mantan Presiden Joko Widodo ke Ridwan Kamil sudah menambah keyakinan dari tim RK bahwa bisa memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran, Kak Angki? Betul. Karena Bapak mantan Presiden dan juga mantan Gubernur ini kan juga sudah yakin dan meyakinkan kita. Jadi Ridwan Kamil Suswono tidak hanya didukung Pak Jokowi sebagai mantan Presiden, tapi juga Presiden Prabowo. Artinya kita di dalam Kimpres ini, kita pun tetap solid. Walaupun tadi dibilang Mas Andi nggak solid-solid banget, tapi setidaknya pemimpin di akhir-akhir ini sudah mengatakan komando bahwa kita solid. Dan itu artinya kita menjelang 27 November ini kita sudah terlihat bahwa kita solid. Dengan adanya dukungan seperti ini adalah hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga itu yang membentuk bagaimana kita bekerja saling beriringan dan bersinergi. Baik, Mas Adi Pray, berarti kalau misalnya endorsement politik, saya tertarik dengan yang disampaikan Dharma Pongrekun ya. Dia bilang bahwa dia tidak ada waktu untuk lobby-lobby politik, dia hanya bisa ke lapangan bertemu dengan rakyat. Berarti emang ya otomatis yang didukung oleh endorsement tadi disampaikan baik dari Pak Jokowi ataupun Pak Anies, ini menjadi kekuatan besar ya dan tidak ada kesempatan untuk yang lain. Ya, menariknya dari Dharma Pongrekun itu dia bilang bahwa endorsement itu nggak penting dan nggak ada gunanya. Ini mungkin karena Dharma Pongrekun ini tak ada elit yang mengendorse. Nah itu. Jadi mencoba untuk menafikan endorsement dari elit-elit kunci. Tapi itu yang kedua. Ya karena memang saya sebut elit kunci ini kan yang paling utama adalah bagaimana memaksimalkan jejaring-jejaring politiknya. Kan itu yang paling penting. Entah itu dilakukan secara terbuka ataukah dilakukan secara tersembunyi-tersembunyi. Betul bahwa Jokowi itu tak lagi jadi presiden, tapi kan Jokowi punya wakil presiden yang definitif, Gibran Rakabuming Raka, yang saya kira masih bisa cukup diandalkan ya untuk diajak bicara, berkonsultasi, memanfaatkan bagaimana jejaring dan networking politiknya itu bisa dimaksimalkan kembali dalam pilkada kali ini. Ataupun misalnya di kubu Kimples kan juga punya partai-partai yang saat ini adalah partai pemenang Pilpres, ada Gerindra, ada Golkar.
Dan itu juga bisa dibicarakan bagaimana network dan jaring politiknya juga harus kembali dipanaskan, terutama untuk menghadapi persaingan pilkada, apakah mau 1 putaran ataukah 2 putaran. Begitupun dengan Pak Anies Baswedan. Jangan lihat Pak Anies Baswedan misalnya sebagai sosok yang tidak punya partai, tapi Anies adalah mereka yang kemudian memiliki jejaring-jejaring yang juga cukup banyak, Mas. Jadi pendukung Anies itu kalau kita membaca angka-angka adalah yang sebenarnya terkonfirmasi juga di beberapa partai. Ada pemilih PKS yang juga ke Anies, ada pemilih Gerindra, ada pemilih Golkar, dan pemilih-pemilih lain yang kemudian sebagai orang-orang yang menyukai Anies dalam gerakan politiknya. Itulah yang saya sebutkan, tinggal diuji soal anak Abah misalnya. Kalau mau jujur, ini kan kuat-kuatan antara bagaimana mesin politik Anies yang salah satunya ada Bang Laude dengan mesin politik PKS. Karena kalau mau jujur, basisnya Anies ini kan beririsan dekat dengan basisnya PKS. Misalnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, PKS kuat, Anies pun juga kuat. Nanti di tanggal 27 November ini siapa nih beradu kuat? Mesin politik PKS ataukah mesin politiknya Bang Laude ini untuk kuat-kuatan mengajak ke TPS memenangkan pertarungan? Itu penting. Termasuk misalnya orang yang selalu disebut sebagai Ahoker, ini juga akan menjadi pertarungan karena Ahoker ini juga beririsan dekat dengan pemilih-pemilih Jokowi. Tinggal diuji nanti sebenarnya lebih kuat siapa mempengaruhi para Ahoker ini, apakah Ahok ataukah Jokowi. Itulah yang saya kira 4-5 hari ke depan itu akan menjadi momen pembuktian siapa yang sebenarnya punya mesin politik yang bisa diandalkan untuk memenangkan pertarungan. Saya kira di situ, Bang. Baik, Bang Laude, tanggapannya seperti apa? Irisan dari dukungan PKS yang sebenarnya beririsan dengan Anies Baswedan, nanti kuat-kuatan, ini seperti apa nanti, Bang Laude, untuk bisa meyakinkan Pramono, Rano? Ya, di awal tadi saya sudah sampaikan, dan ya, data-data dari teman-teman lembaga survei itu harus diakui bahwa irisan antara PKS dengan pemilih Mas Anies, ya nggak usah banyak contoh lah, nggak usah kita contohkan orang lain. Saya sendiri, saya dan keluarga besar di Jakarta Utara itu kebanyakan pemilih Mas Anies, pendukung Mas Anies, tapi juga pemilih PKS. Mayoritasnya begitu, bahwa ada yang berbeda dengan pilihan-pilihan partai lain, jumlahnya sangat sedikit. Tapi kemudian kita harus lihat bahwa ini masalah bukan Anies dengan PKS. Masalah ini adalah masalah Anies dengan pelakor yang merebut PKS. Itu masalahnya. Jadi jangan disalahkan Anies, jangan dipandang Anies dengan PKS. Ini Anies ya dengan pelakor yang merebut PKS dari tangan Mas Anies. Jadi kita harus kalahkan. Inilah orang yang merusak hubungan Mas Anies dengan PKS. Kita tidak bisa berjalan beriringan lagi. Saya kalau ketemu dengan teman-teman jubir yang dari PKS, saya sampaikan kita harus tetap bersahabat, saling jalan, bareng apa semua. Yang mengganggu kita ini kan orang yang datangnya belum bisa memilih di Jakarta, harus kembali memilih ke daerah lain kan gitu ya. Ini yang harus kita kalahkan, lalu kemudian kita bantu. Yang berikutnya adalah saya ingin sampaikan bahwa penting apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi. Nomor 1 di atas endorsement itu semua adalah program dan bagaimana calon itu sendiri diterima oleh warga. Kami sangat tekankan kepada Mas Ram dan Bang Dul itu bagaimana tiap hari ya harus menyapa warga Jakarta, harus menjangkau seantero wilayah Jakarta. Sehingga kami agendakan minimal tiap hari baik Mas Ram maupun Bang Dul itu ada 11 sampai 12 titik. Itu pertemuan-pertemuan terbuka. Ditambah mungkin sekitar 3 sampai 4 pertemuan tertutup. Jadi rata-rata sekitar 15 kali per orang, kali 2 calon, ya gubernur dan calon wakil gubernur itu 30. Belum lagi kami para timnya, ya mulai dari calon Tong, kemudian Bang Ciko, kemudian termasuk saya hari ini saja beberapa titik. Ini saya dari satu tempat di Jakarta Pusat, di luar ruangan ini sedang ada agenda juga ketemu dengan para calon-calon pemilih Mas Pram dan Bang Dul. Jadi ya itu tadi, setelah kita punya program-program ini kita jalankan, kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat menerimanya. Itu yang terpenting. Dan kita harus tahu pemilih warga Jakarta ini pemilih rasional. Kemudian juga saya mengamini apa yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, bahwa memang gubernur itu harus ribet. Yang tidak boleh ribet adalah warganya, kan gitu ya. Salah satu bukti kami menekan bahwa Mas Pram dan Bang Dul harus ribet
adalah bagaimana menjadikan pemuda-pemuda kita untuk mandiri. Ya, pemuda Jakarta sebagai kota metropolitan, kota perdagangan, harus didorong untuk menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, ya, punya ekonomi kreatif, mandiri. Sehingga pemuda-pemuda yang dibawa ke kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul nanti adalah pemuda-pemuda yang tidak butuh belas kasih janda, kan gitu. Itu yang kami sangat tekankan, kan gitu, supaya pemudanya mandiri sehingga tidak perlu lagi belas kasihan janda, begitu. Jadi memang gubernurnya harus ribet, tetapi pemudanya, rakyatnya nggak perlu ribet karena kita punya gubernur yang mau memberdayakan masyarakat, khususnya kalangan muda. Baik, Kak Angki mungkin bisa ditanggapi. Tapi sebelumnya yang disampaikan Mas Adi Pray itu menarik juga ya, Kak Angki, bahwa dukungan Pak Joko Widodo itu kerap beririsan juga dengan dukungan Pak Ahok yang sekarang notabene ada di kubu 03. Nah, ini seperti apa, Kak Angki, untuk meyakinkan semuanya bisa ke 01 ke dalam hal ini? Kalau meyakinkan ke semua ke 01, kita bilang tadi ada rekam jejak. Kalau tadi Mas Laude ya, kayaknya udah kemana-mana deh. Jadi kalau kita lagi bahas apa, ditanya bahas apa, udah kemana-mana kan tadinya. Kalau kita bilang kan kita bicara tentang meyakinkan, hari ini temanya ini adalah tentang turun gunung Anies dan Pak Jokowi Afek. Kalau kita seperti yang disampaikan oleh dengan Pak Jokowi ini adalah tentang rekam jejak. Jadi dengan apapun yang terjadi keadaan sekarang ini kita meyakinkan bahwa rekam jejak dari para paslon 1 ini adalah sudah terlihat. Dengan Pak Ridwan Kamil ini kita melihat beliau ini kan punya latar belakang dengan tata kelola kota. Beliau tuh tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, lalu Pak Suswono juga dengan latar belakang menteri dan lain sebagainya, itu rekam jejak. Jadi apalagi kita meyakinkan bahwa rekam jejak dengan birokrasi, pengalaman birokrasinya kita tahu apa yang harus dilakukan. Ini kan perlihat kalau tadi dibilang tentang pelakor nih misalnya gitu, itu kan gantung diskusi baik para elit, baik dengan para kita, pada rekan-rekannya kita. Dan ini juga kita meyakinkan bahwa masyarakat, warga yang saat kita belusukan memiliki harapan untuk bebenah Jakarta. Dan kami meyakini untuk itu bahwa paslon kami bisa mengakomodir. Kak Angki, kan dulu di Pilkada Jakarta ada pasangan Jokowi Ahok. Berarti tidak khawatir ya Kak Angki ketika saat ini warga Jakarta yang Pak Ahoknya ada di kubu yang tidak hanya di satu, Kak Angki? Betul, kami tidak perlu khawatir karena dukungan kami ini sudah kuat dan kita perlu memperkuat dengan kita terus belusukan ke warga. Kami meyakinkan bahwa dukungan ini adalah komando dari para dukungan Jokowi dan juga jaringan-jaringan lainnya yang bergerak di bawah. Sehingga membuat kami meyakini bahwa penambahan dukungan kami itu pun juga signifikan dengan jaringan di bawahnya. Baik, Bang Laude ada tanggapan, silakan. Ya, data-data survei, ya, apapun itu hasil survei kita terima sebagai sebuah masukan. Ya, pertama itu gambaran ketika survei itu dilaksanakan. Kedua, bagaimana kita menghitung kembali strategi untuk jalan ke depan. Kita start ya, sebelum dicalonkan Mas Pram itu tingkat elektabilitasnya hanya 0,3. Jalan kemudian survei pertama awal-awal sekali pasca pendaftaran ya itu 17%, naik 20 sekian, naik 30 sekian. Sekarang sudah menyentuh 40% lebih. Jadi ya kami sangat yakin dengan tren itu. Dan tren ini kan ada catatan sejarah seperti saya ungkapkan tadi. Ada catatan sejarah yang bisa kita pelajari. Bagaimana dulu tren surveinya Jokowi Ahok. Bagaimana dulu tren surveinya Anies Sandi. Dan tren itu kembali terjadi pada Mas Pram dan Bang Dul. Tren inilah yang kita bisa ukur, yang kita bisa lihat. Kami yakini peningkatan tren keterpilihan elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul ini adalah tanda yang sangat terukur dan jelas bahwa masyarakat Jakarta menerima program-program Mas Pram dan Bang Dul. Ya, adanya dukungan tokoh, ya tadi saya sampaikan hanya sebagai sebuah perantara, ya hanya dari adanya program-program. Jadi yang utama program, kemudian sosok calonnya itu sendiri, ya
bagaimana rekam jejaknya, bagaimana kompetensinya, bagaimana integritasnya. Kita yakini Mas Pram ini adalah birokrasi tulen juga ya, walaupun beliau pernah di legislatif ya, lama di eksekutif 20 tahun sebagai pelayan, sebagai Menseska, menyiapkan semua orang di belakang layar, yang di depannya adalah Pak Jokowi ya. Tetapi kemudian kita lihat juga ya pilihan-pilihannya seperti itu ya. Jadi setelah kejelasan program, kemudian Pak Jokowi mendukung pihak lain yang dia melupakan teman yang sudah 20-an tahun bekerja sama, ya kita nggak masalah kan gitu. Mas Pram menyampaikan ya itu pilihan politiknya Pak Jokowi. Ternyata ada teman yang sudah 30-an tahun ketika Mas Pram sebagai mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB melanjutkan S2 di MMUGM, ada anak ketua BEM, ada ketua BEM UGM yang mereka berkenalan lama, akhirnya hari ini turun, sampai hari ini tadi ke Cengkareng ikut belusukan mendukung sesama aktivis ini ya, mantan ketua BEM UGM dan mantan ketua BEM ITB. Baik, Bang Laude. Yang memang oke di Indonesia ini. Sayang waktu kita terbatas, Bang Laude dan juga Kak Angki. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di Dialog Indo Prime. Besok berarti kampanye akbar ini ya dari paslon 1 dan juga 3, juga 2 ya. Nanti kita akan saksikan seperti apa kemeriahannya. Sukses selalu semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sukses selalu. Jangan lupa pilih orangnya nomor 3. Terima kasih.